dan Ali Ibrahimi, yang masih nomor 3. Ukurannya itu untuk merating itu memang ukuran ada kemampuan dan profesionalitas dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan menindaklanjuti program Sandasan untuk mengupas tuntas secara mendalam tentang masalah perguruan tinggi di Bangkalan. Kebetulan kali ini saya undang adalah ketua atau bisa dikatakan rektor lah. Rektor dari sekolah tinggi yang kebetulan saya adalah alumninya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Yai, lompat tadi Pak Yai. Pak Yai, Sandasan ini mulai minggu kemarin tuh punya program untuk bagaimana membahas tentang masalah sejarah dan juga kiprah dari perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk dari Dharma Baktinya Pak Yai. Tapi sebelum masuk ke itu Pak Yai, biar pemirsa juga lebih kenal dengan Kiai dan perkenalkan dulu Pak Kiai. Pak Kiai sendiri juga jabatannya di Stital. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Walid Sya'roni. Saya asli Galis ya, Bangkalan. Galis. Dah. Galis. Kalau di Indonesian lahjanya Galis. Ya, kalau orang Madura Gelis. Jadi tahun 75 dipondokkan ke Jombang, Denanyar Jombang. Alumni Denanyar Pak Kiai. Denanyar. Kebetulan waktu MI itu tahun 75 sekelas dengan Gus Ipul. Gus Ipul. Sekarang wali kota. Wali kota. Iya. Satu kelas Pak Kiai ya. Satu kelas MI-nya. MI, Madrasah Ibtidaiyah. Terus setelah itu lulus aliyah kurang lebih 11 tahun di Denanyar. Terus kebetulan diterima di IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Jakarta. Ya. Jogja. 85-86. Selesai karena ini program lama 5 tahun lah Pak, 10 semester ya. Selesai tidak langsung pulang, jadi nikah dulu dapat orang dapat orang Jogja. Mana lagi? Jombang? Dapat Jogja. Oh, Jogja juga. Ya. Akhirnya setelah pulang, karena pulang itu belum sampai kuliah S2, akhirnya suruh pulang untuk menjadi kepala Madrasah Aliyah di Al Ibrahimi. Oh, di Al Ibrahimi, Madrasah Aliyah di Al Ibrahimi. Kepala. Pulang langsung jadi kepala Aliyah Al Ibrahimi. Beberapa tahun terus Senawiyah kembali ke Aliyah lagi. Akhirnya dari keluarga besar ya, Abah itu punya pikiran dengan kakak-kakak sepupu saya untuk mendirikan perguruan tinggi. Misi utamanya itu misinya itu karena lulusan aliyah SMA banyak yang tidak melanjutkan ke Surabaya karena finansial, kemampuan finansial. Akhirnya kita tujuannya memang bagaimana lulusan mengakomodir. Madrasah mengakomodir. Itu misi utama. Misi pertamanya. Murni bukan bisnis. Jadi memang iya. Jadi Pak Yai sudah kenal semuanya. Ternyata ini alumni Denanyar dan YIN Yogyakarta. Kalau di YIN ini waktu saya di YIN memang kalau di Yogyakarta itu budaya akademisnya, semul klubnya, semul diskasnya betul-betul hidup, beda dengan saya di Surabaya yang kerjanya yang muter-muter. Artinya
historisitas dan juga sejarah pendidikan beliau Pak Kiai Walid ini memang betul-betul sangat korelatif, pas ya, muktadol hal dengan posisi sekarang sebagai ketua atau rektor Stital Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pak Yai ya, Al Ibrahimi gitu Pak Yai, Al Ibrahimi. Tadi sempat disinggung pemirsa, sekelumit beliau itu awalnya adalah menjadi kepala sekolah aliyah, sanawiyah, aliyah, baru menjadi menggagas menggagas Pak Yai ya, menggagas untuk mendirikan perguruan tinggi. Gitu Pak Kiai ya, sampai di situ ceritanya. Dan sekarang perguruan tinggi yang dimaksud digagas oleh Pak Kiai Walid ini pendiri dan penggagas, bahkan juga sekarang Pak Ketua. Stital namanya, yang berada di Galis Pak Kiai. Pak Kiai, kalau awalnya tadi memang hanya untuk mengakomodir gitu ya, mengakomodir lulusan-lulusan SMA, lulusan-lulusan aliyah yang tidak melanjutkan gitu ya. Kan tidak mudah Pak Kiai untuk bagaimana menyadarkan pendidikan orang tua dan anak itu untuk kuliah waktu zaman itu. Waktu zaman itu tahun berapa Pak Kiai? 2005 baru SK turun itu 2007. 2005 digagas, diberdirikan. Terus 2007 SK turun. Oh, 2005 ini Pak Kiai ya? Sudah realisasi dari gagasan ya? Sudah. Jadi gagasan tahun sebelumnya. Sebelumnya ya. Terus 25 itu kita masih dompleng untuk afiliasi ke Alhamidiyah. Ke Konang. Konang. Tapi setelah itu tidak sampai selesai, SK turun, akhirnya kita pisah lah. Langsung berdiri sendiri? Iya, berdiri sendiri. Berdaulat. Berdaulat di negeri sendiri. 2007 Pak Kiai ya? 2007. Ini luar biasa pemirsa. Jadi Al Ibrahimi itu sebetulnya dari sekelumit penggalan cerita ini tidak lepas dari tangan halusnya Pak Kiai Walid ini. Karena yang menggagas juga, bahkan sekarang dipercaya makanya oleh keluarga Helm di Pondok Pesantren Al Ibrahimi yang menaungi yayasan ini Pak Kiai. Yang yayasan ini adalah dipercayakan kepada Pak Kiai Haji Walid. Ke Al Ibrahimi ini apa berdiri sendiri dengan pesantren apa beda Pak Kiai? Pesantren itu masuk lembaga, jadi di bawah yayasan. Jadi yang ada di bawah yayasan itu pendidikan kayak mulai dari PIAUD, TK, MI, MTS, dan Madrasah Aliyah. Ini semua dan pondok pesantren ada di bawah yayasan. Yayasan Al Ibrahimi, namanya Yayasan Al Ibrahimi. Yayasan Al Ibrahimi. Jadi pengasuh, termasuk ketua semua di SK oleh yayasan. Dipilih yayasan yang memilih. Iya. Yayasan. Termasuk Stital sekarang. Termasuk Stital. Stital itu bagian dari lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Al Ibrahimi. Di bawah Yayasan Al Ibrahimi. Sekarang kebetulan ketua yayasannya Paman itu, Musleh. Oh, Pak Musleh. Nah, saya wakilnya sekaligus ketua Stital. Dan jabatannya banyak Pak Yai ya. Pak Yai Walid ya. Iya. Pelaksana ini. Pelaksana. Pak Musleh katanya Pak Gus Musleh itu lebih banyak di Bangkalan katanya, masih PNS kan Pak Yai ya. Iya. Tapi kan kalau masalah urusan bagaimana pendidikan itu bila terlaksana, pendidikan itu bisa berjalan, Pak Kiai kan sudah mempunyai pengalaman luar biasa di Jombang dan juga di Yogyakarta. Dan alhamdulillah pemirsa perlu tahu saya ini alumninya beliau ini. Dan saya diwisuda oleh Pak Musleh dulu yang mewisuda saya. Sama Kak Mujib. Kak Mujib yang mewisuda. Jadi saya sarjana saya pakai. Sarjana Ali Ibrahimi. Pak Yai, Stital itu Stital digagas sebelum 2005 dimulai Alifasi dengan Alhamidiyah. 2007 turun SK-nya, jadi legalitasnya sudah turun, berdaulat sendiri. Sampai hari ini tahun 2021 berarti sekarang harlahnya sudah ke tahun ke berapa ini Pak Yai? 2007 sampai 21 ya sekitar 14 tahun. 14 tahun. Dan sampai sekarang sarjana yang diluluskan itu? Ini dengan yang akan datang ini
151-an ya tahun ini. Yang tahun ini. Iya, jadi kemarin itu hampir 580-an ditambah 152-an ini. Waktu saya tahun 2015 itu banyak Pak Kiai. Berapa itu? Iya. Lebih di 96 itu. 96 orang. Oh, waktu itu ya, ya. Waktu itu. Ingat Pak Kiai waktu itu. Nah, sekarang ini karena kemarin ada pandemi itu jadikan sekitar 152-an. Sampai hari ini berarti sudah sampai lebih dari 1000-an Pak ya? Nah, sekitar 750-an. Masih 750-an ya, sarjana yang tercatat ya. di Stital itu pemirsa. Ini adalah sekolah yang ada di daerah Kecamatan Galis. Yang berdirinya pun awalnya adalah beraliansi dengan sekolah lain gitu ya, sekolah lain di Kecamatan Konang dan sekarang sudah berdaulat sendiri dan kayaknya hari ini itu antara dengan yang induk sebelumnya itu dengan yang sekarang kayaknya lebih berjalan yang di Ali Ibrahim ini kayaknya sih. Gitu. Kalau tahun kemarin kurang lebih sudah setahun ini kita udah berdasarkan ratingnya untuk Bangkalan nomor 3. Oh, rating apa namanya Pak Kiai itu? Rating perguruan tinggi yang ada di Bangkalan. Kalau nasional itu 10 besar lah. Sekarang kan UGM, UI, ada 10 besar, Unair, Unibro, Undip, UNS itu loh. Nah itu 10 besar. UNPAD, ITB, ITS. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau untuk Bangkalan, kalau diurut itu ya nomor 1 masih dipegang UTM. Bukan. Oh, Madura. Enggak, untuk Bangkalan. Bangkalan. Untuk Bangkalan. Ini bukan yang negeri, yang swasta. Oh, yang swasta. Yang swasta. Kita tidak bisa membandingkan dengan negeri. Beda-beda. Yang untuk yang swasta itu ini Burni. Oh, di Kindertin apa? Lengkap itu. Ya, itu ada sekolah tinggi apa lupa saya namanya itu. Memang tapi ada di situ. Itu yang bersatu Pak Yai. Terus IKIP dan Ali Ibrahim. Yang masih nomor 3. Ukurannya itu untuk merating itu memang ukuran ada kemampuan dan profesionalitas dosen penelitian ya. Jadi kita bisa saja karena dosen kita aktif tahun depan bisa ke atas gitu. Ke atas gitu ya. Kalau di Stital kan dosennya sudah banyak ada yang doktor Pak Kiai. Kita sudah yang beasiswa dari Ali Ibrahimi sudah 4 yang jadi kita punya doktor 6 sekarang. Sekarang iya, di Ali Ibrahim. Yang sudah sudah dokter sudah selesai, sudah ada Prof Hendus sudah selesai itu sudah 3. Sudah 3 kan? Ya, tinggal 3 yang masih belum menyelesaikan. Masih proses. Pemirsa, ternyata Ali Ibrahim akan melahirkan dokter-dokter baru. Dia baru lagi. Iya, itu. Dan saya walaupun alumninya kayaknya masih lebih memilih untuk berjalan di luar akademisi gitu ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya dapatkan dari Al-Ibrahim juga bermanfaat meskipun tidak harus sampai ke dokter Pak Kiai. Kan gitu Pak Kiai. Ya, doanya memang sekarang yang kan hampir semuanya sudah S2. Saya memacu bagi dosen-dosen tetap khususnya. Kan memang syarat sekarang. Iya. Setiap prodi itu karena kita ingin beralih kepada status institut, bukan sekolah tinggi lagi. Insya Allah tahun ini kalau kita lancar ya jalannya, Insya Allah kita banyak akan dosen-dosen akan melanjutkan ke S3. S3 ke dokter gitu. Itu salah satu syarat kita pacu bagaimana dosen-dosen itu jangan cukup hanya sampai S2. Ini berarti gagasannya Pak Kiai lagi, Pak Kiai balik lagi untuk bagaimana yang sekarang hanya state untuk naik kelas ke institut. Ya. Setelah institut nanti ke U. bisa. Ini tahapan-tahapan kelasnya pemirsa. Dan alhamdulillah meskipun sekarang masih kelas state gitu ya, kelas state, tapi kiprahnya sangat luar biasa untuk di Bangkalan, baik alumninya, baik aktivisnya. Dan Ali Ibrahimi itu sekarang sudah bukan nama yang asing lagi di Bangkalan Pak Kiai. Ya, karena saya sendiri kan sering beklembek di Bangkalan ini Pak Kiai. Ya. Artinya sering saja saya ketemu dengan aktivis Al Ibrahimi, Stid Al Ibrahimi. Aktivis Al Ibrahimi lebih aktif sebetulnya dengan aktivis-aktivis yang lain. Ketika bicara tentang masalah
peran-peran sosial mereka terhadap kebijakan-kebijakan daerah, kebijakan pemerintah atau isu-isu kerakyatan yang lainnya. Saya kira tidak kalah. Artinya teman-teman aktivis dari Al Ibrahimi itu yang notabene adalah belajar dan kuliah di sana di desa gitu ya, dengan aktivis-aktivis perguruan tinggi yang lain, baik itu dari Surabaya atau di luar Madura. Mereka itu berbaur di aktivis-aktivis Bangkalan. Cak Maduna lo disnorizin bagi ketika bicara tentang masalah wacana keilmuan dan macamnya di forum-forum itu kan sering kita ketemu Kiai, yang di Jogja, yang di Surabaya, yang di Jakarta kan sering juga ketemu kita di Al Ibrahimi. Menurut saya ini bukan urusan gak membangga saya karena alumni dari Istital pemirsa, asli memang asli bener asli. Bahkan kemarin itu sempat ketua organisasi di Bangkalan banyak yang dari Al Ibrahim. Kebetulan untuk ketua organisasi kemahasiswaan, ketua cabang itu sudah beberapa kali ya alumni kita lah, mahasiswa kita